as he stood accused, beaten, mocked, and scorned, bowing to their Father's will, he took a crown of thorns. And oh, that rugged cross, and now my soul cries out, hallelujah, praise and honor. Sent of heaven, God's own Son, to purchase and redeem and reconcile the very ones who nailed him to that tree. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to thee. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood and my Jesus' blood. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood and my Jesus' blood. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to thee. See, the stone is rolled away. Behold the empty tomb. Come on, church. Hallelujah, God be praised. He's risen from the grave. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out,
and you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the moment that you rose, all of heaven held its breath. So what? And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in
Let's just wait on him for a sec, okay? Come to us, Lord. You reward those who earnestly, diligently seek you. I wanna see your face. I wanna know your ways. Come to us, Lord. We want you more than this world, more than our way. Your way is higher. Your thoughts are higher. We surrender here tonight. Let's sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious. Oh, precious is the love that makes me white as snow. No other sounds I know. Nothing but the blood of Jesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oh, kami bersyukur Tuhan, betapa Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini. Betapa Engkau begitu baik bagi kami maupun bagi keluarga kami. Sehingga sudah seyogyanya kami datang untuk mengikuti ibadah, untuk membuat kami lebih dekat, lebih melekat kepada Engkau, dan untuk mengucapkan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau baik, dan Engkau juga baik bagi keluarga kami. Kami mulai akan beribadah ini ya Tuhan, oleh karena urapi hamba-Mu, urapi juga para jemaat di rumah masing-masing, sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Berea dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada. Hari ini bersyukur kepada Tuhan karena kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Hari Jumat yang lalu memang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan setiap kita. Tetapi tidak ada pribadi di dunia ini yang dapat bangkit. Dan Yesus Tuhan adalah Allah yang sesungguhnya. Dia bangkit mengalahkan kematian. Dan karena kebangkitannya, sungguh janji Tuhan itu tergenapi atas setiap kehidupan kita. Mari bersorak-sorai karena kita percaya bukan hanya Tuhan Yesus yang menang, tetapi Tuhan Yesus memberikan kemenangan itu bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Mari puji Dia, tinggikan Dia, dan sungguh Tuhan, tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada Engkau selain Engkau. Haleluya. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya.
bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kami bangga akan-Mu Tuhan. Engkau hebat. Katakan, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita. Haleluya, besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Bapa, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga sungguh Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Dan anak-Mu, putra-Mu Yesus yang Kau kasihi telah berhasil untuk menuntaskan karya yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau bangkit mengalahkan maut. Dan kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya
thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give you thanks. Give thanks. Give thanks. We give you thanks. Jesus, thank you. We give you thanks. Give thanks. We give you thanks. Death could not hold you, the welter before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival.
nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Pengumuman hari ini. Ibadah minggu yang akan datang akan diadakan pada tanggal 19 April 2020. Tema ibadah kita minggu yang akan datang adalah kesabaran. Ibadah umum akan diadakan pukul 7.30 secara online. Kemudian kebaktian Victory Kids akan diadakan pukul 9 pagi secara online. Dan kebaktian youth akan diadakan secara online juga pada pukul 13 atau 1 siang. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melakukannya melalui transfer ke rekening Gereja Rehoboth Berea, yaitu Bank BCA dengan nomor account 453 122 5222 atas nama Maria Herning Aruma _Sarina. Untuk informasi seputar kegiatan Gereja Rehoboth Berea dapat mengirimkan pesan melalui nomor 0851 5656 7265. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, kuduskan hati hamba-Mu. Kau pakai mulut bibir hamba-Mu, sehingga Roh Kudus leluasa memakai mulut bibir hamba-Mu, sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga baik yang bicara maupun yang mendengar, semua diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Hari ini, seluruh umat Kristiani, baik Katolik, Protestan, Pentakosta, Advent, semuanya memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus dari kematian. Tidak ada satu agama apapun yang memperingati kebangkitan pemimpin agamanya. Karena tidak ada seorang pun yang mati, kemudian hidup kembali. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kuasa maut. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kuasa kematian. Suatu saat di surat kabar diberitakan ada orang yang mati waktu akan dibawa ke kuburan hidup kembali. Rupanya itu yang disebut mati suri. Mati suri. Karena banyak orang menganggap kematian itu apabila jantungnya berhenti. Tapi menurut kedokteran sekarang yang disebut meninggal adalah jantungnya berhenti dan juga aktivitas otaknya juga berhenti. Tapi beberapa tahun kemudian orang itu yang dulunya mati suri kembali mati. Mati sesungguhnya dan tidak pernah hidup kembali. Sekali mati ya tetap mati, tidak mungkin hidup kembali. Tema Paskah 2020 tahun 2020 adalah seberapa penting kebangkitannya bagi kita. Seberapa penting kebangkitan Yesus bagi kita. Setiap memperingati Paskah, saya selalu teringat akan perkataan Petrus Kiantono almarhum. Beliau adalah gembala sidang sebelum pendeta Yohanes Runkat. Kalau Yesus tidak bangkit, kita bubar saja, kata beliau. Buat apa kita ke gereja? Buat apa kita melayani Tuhan? Begitu pentingnya kebangkitan Yesus bagi Petrus. Sehingga beliau berkata, kita bubar saja, percuma jadi orang Kristen. Buat apa kita jadi orang Kristen? Saya pribadi setuju dengan pendapat Petrus. Bubar saja kalau Yesus tidak bangkit lagi. Bukankah dalam berdoa kita selalu berkata, dalam nama Yesus? Percuma kita berdoa dalam nama Yesus. Yesusnya mati,
Yesusnya tidak bisa mendengar doa kita. Percuma kita menyembah Tuhan Yesus yang mati. Tetapi puji Tuhan, kita menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang bangkit. Ada seorang yang sangat benci kekristenan. Dan ia tahu cara menghancurkan kekristenan yang paling efektif adalah dengan cara membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Oleh karena itu ia bermaksud menulis buku yang membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi semakin ia bermaksud membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit, justru semakin terbukti Yesus bangkit. Akhirnya ia menyerah. Bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia sekarang menjadi orang Kristen. Ia tetap menyelesaikan bukunya. Tetapi tidak sesuai dengan maksud semula, dengan rancangan semula. Maka ia memberi judul bukunya adalah buku yang tidak direncanakan untuk ditulis. Karena pertama dia merencanakan menulis buku membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi ternyata bukunya menentukan bahwa Yesus bangkit. Jadi disebut buku yang tidak direncanakan untuk ditulis. Kebangkitan Yesus tidak dapat disangka lagi. Tidak dapat diragukan lagi karena selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang tiap hari. Bukan hanya di hadapan murid-muridnya tetapi di hadapan orang banyak. Pada waktu hidupnya sebelum disalib, beberapa kali Yesus berkata bahwa ia akan mati, tapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Dalam Lukas 24 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Bahkan saudara, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi sendiri mendengar perkataan Yesus tersebut. Bahwa ia akan mati, tapi akan bangkit kembali pada hari ketiga. Artinya, Yesus mengatakannya terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Dan semua orang mendengar perkataannya, bahwa dia mati dan akan bangkit kembali. Apa arti kematian Yesus di kayu salib bagi kita orang percaya? Beberapa orang Kristen beranggapan Yesus mati untuk menyelamatkan kita orang yang percaya. Apakah anggapan itu benar? Mari kita perhatikan ayat ini. Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. Dikatakan demikian, sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih, kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kematian Yesus di kayu salib bukan untuk menyelamatkan kita, tapi untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Karena kita adalah seteru atau musuh Allah. Kebangkitannya, hidupnya, itulah yang menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin kita diselamatkan kalau kita masih menjadi musuh Allah, seteru Allah? Jadi harus diperdamaikan dulu oleh kematiannya, barulah diselamatkan oleh kebangkitannya, oleh hidupnya. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan keselamatan kekal kecuali Yesus sendiri. Mengapa? Pertama, karena Yesus adalah satu-satunya yang mengalahkan maut. Satu-satunya yang mengalahkan kuasa kematian. Yang kedua, keadilan Allah selalu menuntut setiap orang bersalah, setiap orang berdosa harus dihukum. Kalau orang berdosa tidak dihukum, artinya Allah tidak adil. Itulah sebabnya Yesus menggantikan kita untuk menerima hukuman atas dosa kita. Dengan kata lain, Yesus menebus dosa kita. Dan hanya manusia yang tidak berdosa yang bisa menebus manusia yang berdosa. Bagaimana mungkin menebus dosa kalau ia sendiri manusia berdosa? Hanya Yesus satu-satunya orang yang tidak berdosa. Karena Yesus adalah inkarnasi daripada Tuhan atau Tuhan
yang menjadi manusia. Jadi sekali lagi, kita diperdamaikan oleh kematian anaknya dan diselamatkan oleh hidupnya, oleh kebangkitannya. Diselamatkan oleh manusia berbeda dengan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya beri ilustrasi untuk memperjelas. Misalnya, ada kebakaran besar di dalam rumah kita dan kita ada di dalam rumah. Kalau kita lari keluar, kita akan mati terbakar karena api berkobar-kobar begitu besar. Akhirnya kita pasrah. Pasrah, tidak ada harapan lagi. Tiba-tiba masuk ke dalam rumah seorang yang menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut yang basah. Istilahnya jibruk diguyur air. Orang itu membuka selimut basahnya dan memakaikannya kepada kita sambil mendorong kita keluar rumah. Ia sendiri mati terbakar di dalam rumah. Tapi kita selamat. Meskipun ia mati, ia penyelamat kita. Ia juru selamat kita. Tanpa dia, kita sudah mati dalam rumah yang terbakar. Tapi keselamatan yang diberikan Yesus berbeda dengan keselamatan dari rumah yang terbakar. Juru selamat dari rumah yang terbakar boleh saja mati. Tapi juru selamat untuk kehidupan kekal tidak boleh mati. Namanya juga kekal. Juru selamat kita harus hidup kekal. Kalau juru selamat kita mati, Yesus mati, bagaimana mungkin memberi keselamatan yang kekal? Berapa lama Yesus mati atau ada di alam maut? Setelah Yesus mati di atas kayu salib, Yesus dikuburkan dan pada hari ketiga Yesus bangkit kembali. Hidup kembali. Jadi berapa lama Yesus ada di dalam maut? Berapa lama Yesus ada di dalam kematian? Saudara harus tahu, saudara harus ingat. Bangsa Yahudi ganti tanggal atau ganti hari adalah jam 6 sore. Beda dengan kita di Indonesia. Pergantian tanggal, pergantian hari itu jam 12 malam. Jadi Yesus mati hari Jumat jam 3 sore. Disebut hari pertama. Begitu jam 6 sore lebih 1 detik, tanggal berubah, hari berubah. Yaitu sudah menjadi hari Sabtu, saudara. Disebut hari kedua. Meskipun menurut kita orang Indonesia masih hari Jumat, begitu Sabtu jam 6 sore lebih 1 detik, itu sudah hari Minggu, disebut juga hari yang ketiga. Jadi saudara lihat baganya di sini. Dari hari pertama kematian Yesus sampai hari kedua itu hanya 3 jam. Dari hari kedua sampai hari ketiga adalah 24 jam. Jadi Yesus bangkit pada hari ketiga, yaitu 27 jam kemudian setelah Yesus mati. Jadi jangan beranggapan Yesus mati 3 kali 24 jam. Tidak begitu, saudara. Hanya 27 jam, mungkin 28 jam Yesus bangkit, saudara. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Apa yang paling berharga? Seorang penjahat mengancam kita, misalnya nyawa atau harta, dan kita pasti memilih nyawa. Karena apa? Buat apa kita memiliki harta kalau kita sendiri mati? Orang mati tidak dapat menikmati hartanya. Nyawa lebih penting daripada harta. Dalam Markus 8 ayat 36 sampai 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Memperoleh seluruh dunia artinya memperoleh apapun yang didambakan, yang dirindukan manusia. Kesehatan, kepandaian, ketenaran, kekayaan, kekaguman masyarakat terhadap kita, atau apapun juga yang didambakan manusia. Itu yang disebut memperoleh seluruh dunia. Kehilangan nyawanya artinya kehilangan segalanya. Termasuk kehilangan keselamatan kekal. Yaitu masuk neraka, saudara. Dibandingkan dengan keselamatan kekal, kenikmatan hidup di dunia yang sementara tidak ada artinya, saudara. Bukankah umur manusia paling-paling 100 tahun? Setelah itu penderitaan kekal selama-lamanya di neraka. Itulah maksud dari perkataan Yesus.
Apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia, tapi kehilangan nyawanya? Hidup di dunia memungkinkan adanya perubahan status hidup. Misalnya waktu remaja ia adalah orang miskin, tapi setelah umur 40 ia berubah menjadi orang yang kaya, bahkan sangat kaya. Di dunia tidak ada yang kekal, di dunia tidak ada yang abadi. Setiap saat status seseorang bisa berubah. Dari miskin menjadi kaya dan sebaliknya. Dari kaya menjadi miskin. Berbeda dengan kekekalan. Sekali menderita, tetap menderita selama-lamanya. Misalnya di neraka. Karena di sana tidak ada lagi Roh Kudus. Yang bisa membuat orang tobat. Yang bisa membuat orang berubah. Tidak ada lagi hati nurani dan suara hati yang memperingati orang terhadap baik dan buruk. Sekali menghujat, tetap menghujat, bahkan lebih menghujat lagi. Itulah sebabnya mereka menderita selama-lamanya di neraka. Suatu saat ada orang yang bertanya kepada saya, apa bedanya hati nurani atau suara hati dengan Roh Kudus? Saya jawab jelas berbeda. Hati nurani adalah ciptaan, sedangkan Roh Kudus adalah Allah pencipta. Jadi jelas beda sekali. Hati nurani memperingatkan kita pada waktu kita akan melakukan sesuatu yang salah, yang tidak baik. Hanya memperingatkan. Tapi Roh Kuduslah yang memiliki kuasa, yang membuat orang berbalik, yang membuat orang bertobat. Kita berbeda dengan binatang yang kalau mati selesai. Kita manusia adalah makhluk kekal. Karena kita diciptakan dengan hembusan napas Allah. Setelah meninggal kita tidak selesai, kita tidak lenyap, kita masuk ke kehidupan di kekekalan. Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dua-duanya kekal. Penderitaan kekal di neraka atau kebahagiaan kekal di surga. Jadi apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia? Segala sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang kita rindukan di dunia. Tetapi kita kehilangan keselamatan kekal. Kebahagiaan kekal di sorga. Jadi jangan sekali-kali menukarkan kehidupan kekal, kehidupan abadi dengan kehidupan yang wah. Tetapi sementara, saudara. Jangan mau kita gadaikan. Oleh karena itu, jangan keraskan hatimu ketika Tuhan memanggilmu. Tapi percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan kamu akan menerima kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat populer. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menekankan bahwa keselamatan kekal adalah karena iman. Bukan karena perbuatan atau melakukan hukum Taurat. Saudara ingat waktu Jumat Agung saya katakan apa? Saudara ingat si penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Kapan dia ke gereja? Kapan dia berdoa? Kapan dia baca Alkitab? Kapan dia memberikan persembahan? Tetapi dia diselamatkan semata-mata oleh imannya. Bukan oleh perbuatannya. Roma 3 ayat 28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sekali lagi, jangan keraskan hatimu pada waktu Tuhan memanggilmu. Percayalah kepada Yesus yang menebus dosamu dan bangkit dari orang mati mengalahkan maut. Dialah satu-satunya Juru Selamat kita. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur. Biarlah Engkau memeteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami. Sehingga kami sadar bahwa Engkau satu-satunya Juru Selamat. Satu-satunya yang bangkit dari kematian. Yang mengalahkan kuasa maut. Hanya Engkau satu-satunya Juru Selamat kami.
Biar apapun yang terjadi, kami tidak akan menukarkan keselamatan kekal dengan segala sesuatu yang indah di dalam dunia ini. Karena kami sadar keselamatan yang kau berikan adalah keselamatan selama-lamanya di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, biar kau meteraikan dalam hati kami. Sehingga kami yakin, kami dikuatkan. Sehingga sampai akhir hidup kami setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang saudara-saudara, angkat kedua belah tangan saudara-saudara untuk menerima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih.